Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Good afternoon everyone. Good afternoon. How are you today? I'm fine, and you? I'm great, thank you. Yeah. Before we start our lesson today, let's begin with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And then today we are going to learn about tenses. Ya, jadi hari ini kita akan belajar lagi tentang tenses. Tenses itu apa sih? Setahu kalian? Rumus kosakata. Ya, rumus. Ya, emang tenses itu identik dengan rumus ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan katanya ya untuk tenses ya. Tapi mungkin secara pengertian tenses itu semacam bentuk penggunaan kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan waktunya begitu ya. Kemudian dalam bahasa Inggris itu tenses ada berapa? Yang kalian tahu? 12 ya, 12. Nah, jadi kita akan belajar 12 tenses gitu. Tapi bertahap ya. Kalau langsung 12 nanti mumet ya. Karena tenses itu kan emang pelajaran yang cukup sulit, jadi perlu bertahap gitu. Nah, sekarang supaya gampang saya buatkan semacam tabel untuk menghafalkan 12 tenses. Karena kan kalau menghafalkan 12 kan mungkin kesannya wah 12 ki angel gitu kan. Tapi kalau dengan tenses mungkin kita bisa mempermudahnya begitu. Kalau secara waktu tenses itu ada berapa? Maksudnya sekarang, masa lalu dan masa depan. 3 kan? Sekarang itu apa bahasa Inggrisnya? Kalau dalam tenses present ya, present. Present. Kalau masa lalu? Past. Masa depan? Future. Ya. Nah, jadi pada dasarnya itu cuma 3 ini. Tapi 3 ini dibagi dalam 4 bentuk begitu. Bentuk yang pertama yaitu bentuk apa? Ada yang tahu? Simple ya. Simple. Terus yang kedua continuous ya. Continuous. Yang ketiga perfect. Yang keempat perfect continuous. Perfect continuous. Ya. Jadi pada dasarnya cuma gini doang. Jadi digabung ya, simple present, simple past, simple future. Kemudian present continuous, past continuous, future continuous. Terus present perfect, past perfect, future perfect, dan seterusnya. Jadi gitu, ngapalinnya biar gampang gitu. 3 kali 4 gitu, jadi 12. Nah, untuk hari ini kita belajar 3 dulu ya. Insya Allah belajar 3 dulu, yaitu yang 3 ini. Simple present, simple past, dan simple future. Ini kalau ada yang menyebutkan present simple juga sama aja ya. Karena kadang ada yang menyebutkan present simple tense. Tapi kebanyakan menyebutnya simple present tense dan seterusnya gitu ya. Nggak masalah. Present tadi apa present? Sekarang ya, atau masa kini. Past? Lampau atau masa lalu. Future? Masa depan. Atau yang akan datang gitu ya. Kalau simple apa simple? Gampang ya atau sederhana? Ya, jadi sederhana. Ini yang sederhana. Nah, sekarang kita yang pertama yaitu simple present. Simple present itu sini ya untuk apa penggunaannya. Simple present digunakan untuk keadaan apa aja? Ada yang udah tahu? Kebiasaan ya. Kebiasaan bahasa Inggrisnya apa? Habits ya, atau habitual, habits. Atau repeated action gitu ya. Repeat itu apa repeat? Ya, mengulang. Yang berarti kalau repeated itu diulang. Action.
kegiatan yang diulang-ulang gitu. Nah, jadi kalau ada kalian ingin mengatakan kebiasaan atau hal-hal yang diulang-ulang, kalian menggunakan simple present gitu. Misal kalau dalam bahasa Indonesia, misal saya makan tiap hari 3 kali gitu, atau saya pergi ke sekolah tiap hari, itu menggunakan simple present. Kemudian selain itu yang menggunakan simple present adalah fakta ya atau informasi ya. Fakta, general information atau informasi umum ya. General information atau facts. Facts itu apa facts? Fakta ya. Contoh fakta apa atau informasi umum? Ya, saya seorang pelajar, saya seorang laki-laki gitu ya. Jadi itu kalau kalian ingin mengatakan informasi secara umum menggunakannya simple present gitu. Intinya dua ini, yang menggunakan simple present itu ini. Nah, ada pertanyaan sejauh ini? Belum ya? Nah, sekarang kita menuju ke rumusnya. Rumus untuk simple present apa? Subjeknya nggak usah disebutkan ya, karena itu udah pasti ya. Jadi langsung ke verbnya aja. Verbnya verb bentuk berapa? Satu ya. Verb bentuk satu atau verb one. Udah ya. Kalau nggak ada verb one berarti ada apa? Ya, to be one. To be bentuk pertama. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan ya, dalam satu kalimat jika tidak ada verb harus ada to be, gitu ya. Kecuali apa? Yang ada to be ada verbnya apa? Verb ing ya. Kalau verb ing harus ada to be-nya. Itu untuk yang sini besok-besok, gitu. Jadi kalau nggak ada verb ada to be. To be pertama itu apa aja? M ya, to be-nya ya, bukan M, are sama is ya. Yang menggunakan M yang apa aja? I. Yang menggunakan are? You, they, we ya. Yang menggunakan is? He, she, it ya. Gitu ya. Sekarang kita menuju ke contohnya ya, buat contoh. Membuat contoh. X itu apa? Example ya. Example itu artinya contoh. Kita membuat contoh yang simple present yang menggunakan ini dulu. Yang menggunakan verb ya. Yang berupa kebiasaan. Apa misalnya? Mau buat contoh seperti apa? Ya, saya makan setiap hari 3 kali gitu misal ya. Berarti saya apa saya? I makan it ya. Menggunakan verb satu berarti tetap it ya, tetap it. I it 3 kali apa? 3 kali. 3 apa? Habis. 3 times ya, 3 times. 3 times. Setiap hari? Every day. Ya. Every day. Saya makan 3 kali tiap hari. Ini kan menggunakannya it ya, yaitu verb 1 gitu. Jadi intinya di sininya. Ininya bebas ya sesuai keperluan kalimat kalian sebagai keterangan gitu. Sekarang yang misal menggunakan to be 1 yang berupa informasi berarti ya, kalau to be kan berarti nggak ada kata kerjanya. Contoh apa? Jangan yang menggunakan I, coba yang lain. Misal ya, we, kita adalah apa gitu misal. Kita adalah belajar gitu ya. We, kita kan we ya. Terus to be are ya. We are students. Ada S-nya apa enggak? Ada ya. Kenapa ada? Karena we banyak, jamak menggunakan S. Gitu ya. Gampang ya. Ini kenapa pakai are tadi? Karena tidak ada kata kerja ya. Jadi pakainya to be. Dan karena pronounnya we makanya pakainya are gitu. Pertanyaan sejauh ini? Nggak ada ya? Untuk iya ya, silakan. Once. Oh ya. Ya itu once itu maksudnya once ya. Once itu artinya apa? Ada yang tahu? Kalau bukan once upon a time, kalau ya sekali. Jadi once itu sekali, kalau 2 kali? Twice ya, twice. Jadi kalau sekali itu once, 2 kali twice. Selebihnya udah pakai ini semua. 3 times. Kalau 4 kali? 4 times. 5 kali? 5 times dan seterusnya. Jadi yang pakainya ini cuma 1 sama 2. Sekali itu once, 2 kali twice. Selebihnya pakai ini semua. Gitu.
Terjawab Irul ya, paham ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Belum ada? Untuk membuat contohnya nanti ya setelah penjelasannya selesai ya. Sekarang kita lanjut dulu ke simple past. Kalau simple past berarti penggunaannya gimana? Ada yang udah tahu? Verb 2 ya atau verb 2. Yaitu verb bentuk lampau. Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Kalau nggak ada verb 1 berarti ada apa? To be 2 ya. To be 2. To be 2 itu apa aja? Was sama were. Empatnya were ya. Was sama were. Was itu yang menggunakan apa aja? I, he, she, it. Ya. Kalau were, you, they, we. Ya, sip. Ini penggunaannya hampir sama kayak ini ya. Jadi kalau nggak ada verb, ada to be, gitu doang. Cuma ini bentuk pertama, ini bentuk kedua. Terus untuk penggunaannya ya, untuk apa aja? Di sini ya. Simple past. Yang menggunakan simple past itu yang gimana aja contohnya? Actions completed in the past. Action itu apa action? Kegiatan ya atau aktivitas. Completed apa? Complete itu apa complete? Lengkap ya, berarti harus selesai ya. Kegiatan yang selesai di masa lampau gitu ya. Jadi kalau kita menceritakan kegiatan yang sudah selesai di masa lampau, pakainya simple past. Misal saya tadi makan telur gitu. Kan tadi udah makan telur itu udah selesai ya. Pakainya simple past gitu. Terus misal apa? Saya tadi sholat asar gitu ya. Itu juga pakainya ini. Terus ini biasanya diikuti dengan itu ya, kata keterangan waktunya. Keterangan itu apa? Adverb ya. Waktu apa? Waktu? Time. Ya. Biasanya ini diikuti dengan keterangan waktu. Gitu. Misal tadi ya, saya makan telur tadi pagi gitu misal. Saya sholat asar tadi sore gitu ya, dan seterusnya. Atau misal yang seperti informasi tapi untuk di masa lampau ya, yang sekarang udah nggak benar lagi. Misal saya dulu seorang bocah gitu ya. Dulu saya seorang anak kecil gitu. I was a boy gitu misal ya. Gitu. Jadi informasi yang dulu benar tapi sekarang udah nggak benar itu juga termasuk simple past. Misal saya dulu seorang pelajar tapi sekarang udah enggak gitu. I was a student gitu ya. Sekarang kita membuat contoh lagi. Example. Yang pertama yang menggunakan kata kerja dulu. Misal pakai yang ini aja ya biar bisa melihat perubahannya ya. Kita misal menyebutkan saya sudah makan tadi pagi gitu aja. Berarti saya apa? Saya I. Terus makan apa? It kan bentuk pertama ya. Tapi karena ini bentuk kedua, maka menggunakan bentuk keduanya it. Bentuk keduanya it apa? Bukan eated ya, tapi it. At. Ini bentuk kata kerja yang tidak beraturan ya. Jadi ini perlu dihafalkan. Biasanya kan tinggal tambahin ed ya. Tapi ini beda. Ada sekitar 90-an verb. Nanti kalau ngapal itu udah bisa semua sebenarnya kalian. Kalau udah hafal perubahannya it jadi it itu udah gampang gitu ya. Jadi kalau makan itu bentuk keduanya it. I ate tadi pagi gitu ya. Kan harus ada keterangan waktu. Tadi pagi berarti apa? This morning ya. Pagi ini kan sama aja. This morning. Saya sudah makan tadi pagi. Itu kan udah selesai ya. Jadi sekarang udah gak makan lagi kan gitu. Termasuk simple past. Sekarang yang berupa yang nggak pakai kata kerja. Misal ini kan kita adalah pelajar sekarang gitu ya. Sekarang kita menggunakan kita adalah pelajar tapi dulu gitu. Misal kita sekarang udah nggak jadi pelajar lagi. Itu gimana? We ya. To be-nya menggunakan bentuk kedua. To be bentuk keduanya are adalah were ya. We were sama ya, students. We were students. Pakai S ya? Students ya. Ada pertanyaan? Belum ya?
Nah, sekarang kita satu lagi ya, yaitu simple future. Future. Kalau belakangnya ure gini maknanya cer ya, bukan futur tapi future. Kayak nature, nature itu kan nature. Terus petualangan apa petualangan? Picture ya, adventure gitu. Culture. Jadi bukan cur ya, bukan culture, future, tapi cer. Nah, ini rumusnya adalah kalau future kan akan datang ya. Kalau akan terjadi berarti menggunakan akan. Akan itu bahasa Inggrisnya apa akan? Will ya, sip. Will plus verb dasar ya, atau ya verb infinitive. Verb dasar itu gimana? Tidak ada perubahan sama sekali ya. Kalau ini kan masih bisa berubah ya. Kayak misal kalau she kan pakai s gitu, misal kayak gini. Kalau she pakainya it's, ada s-nya gitu ya. Kalau he, she, it ada s-nya. Tapi kalau ini tetap entah she, he, it nggak ada s-nya, sama semua gitu ya. Atau kalau nggak ada kata kerjanya, berarti ada apanya? To be. Kalau ini jadinya karena will, ininya tetap be doang. Will be gitu doang ya. Jadi kalau nggak ada kata kerjanya cuma will be gitu. Be-nya itu nggak berubah jadi ini ya, tetap be gitu doang. Sekarang untuk penggunaannya, simple future. Karena ini menjelaskan yang akan terjadi di masa depan, berarti menunjukkan action. Action itu kegiatan-kegiatan yang akan terjadi. Happen itu terjadi ya. Will happen, akan terjadi di masa depan. In the future. Kemudian bisa juga berupa rencana. Rencana itu apa bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu? Bukan. Plan ya, plan. Terus prediksi. Bahasa Inggrisnya apa prediksi? Prediction ya. Kayak rencana, prediksi itu juga termasuk menggunakan simple future gitu. Plans, prediction, dan seterusnya gitu ya. Misal menjelaskan hal atau kegiatan yang akan terjadi di masa depan. Contohnya apa? Ya, besok kita akan sekolah gitu ya. Besok kita akan sekolah itu kan akan terjadi di masa depan gitu. Atau rencana, itu juga mirip rencana. Misal jika kita minggu depan kita liburan ke Bali misalnya atau ke kebun ya. Ya itu juga termasuk rencana ya atau prediksi. Atau misal nanti kayaknya bakal hujan, itu juga termasuk prediction menggunakan simple future gitu ya. Sekarang kita buat contoh lagi. Yang pertama yang menggunakan kata kerja dasar ya. Berarti kita pakai yang ini lagi aja biar tahu bedanya lagi. Kan akan ya, berarti saya akan makan nanti malam misal gitu ya. Ya. Berarti saya apa? I akan will eat, enggak ada perubahan ya, tetap ya. I will eat malam ini tonight. Sip. I will eat tonight. Saya akan makan nanti malam atau malam ini gitu ya. Ini kan menggunakan will dan verb dasar yaitu eat. Gitu ya. Sekarang yang ini. Ini kan saya adalah seorang pelajar sekarang, ini saya adalah kita ya, kita adalah pelajar dulu, ini misal kita akan menjadi pelajar gitu. Misal kita sekarang belum pelajar, terus suatu saat kita akan jadi pelajar, gimana? We? Pakainya yang itu, yang satu berarti will be ya. We will be students. Ya, gitu doang ya. Jadi intinya perubahannya di sini-sininya, di tengah-tengahnya ini, di kata kerjanya. Gitu ya. Ya. Mungkin cukup sekian untuk pelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya kita membahas tenses yang selanjutnya. Marilah kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. That's all for today. Thank you so much for your very kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.